sedih rasanya. Minta dia suatu ibunya jujur. Ibunya jujur. Karena dia sayang sama ibunya. Keselnya banyak lah, maksudnya kayak bener kan nih yang gue duga, yang selama ini gue dikata-katain pahlawan kesiangan. Ini kecurigaan perasaan seorang bapak gitu terhadap anaknya, kok curiga seperti ini gitu kan. Dante ini sering dibuat apa namanya itu disiksa lah gitu, disiksa. Kalau suatu penderitaan itu kan lahir batin ini anak ini. Biar aja orang mau nuding apa, yang tahu kan di sini kita semua yang tahu, Dante juga tahu, Allah tahu semuanya. Apapun alasannya, ini pembunuhan berencana kok. Apapun, dibungkus apapun tidak bisa. Karena di sini memang berusaha untuk memanipulasi. Kasus kematian Dante, putra satu-satunya Tamara Tiasmara masih terus dikembangkan dan dilakukan penyidikan berlanjut agar bisa ditemui titik terang siapa dalang dan tersangka di balik semuanya. Seperti diketahui, kematian Dante masih meninggalkan misteri siapa sebenarnya pelaku pembunuhan terhadap bocah berusia 6 tahun tersebut. Mengingat, jika melihat kasus ini tidak hanya satu orang nama yang bisa disebutkan sebagai tersangka. Melainkan, seharusnya ada nama lain yang turut serta dalam kematian pemilik nama asli Raden Andante Halif Pramodyo. Hingga saat ini kabar terkait perkembangan kasus kematian Dante ini masih mencuri perhatian publik. Sebab tak sedikit yang menaruh curiga di balik kejanggalan kematian Dante. Selain kekasih, publik juga dibuat curiga dengan sosok ibunda dari Dante ini yakni Tamara Tiasmara yang kerap berperilaku kurang wajar saat berada di hadapan media. Kecurigaan publik semakin menjadi-jadi, usai adanya salah satu video yang baru-baru ini beredar di media sosial, memperlihatkan sosok paranormal yang menerawang kasus kematian Dante. Diunggah oleh akun TikTok Ganjil Misteri dikutip pada Selasa 20 Februari 2024 ini, paranormal Bunda Retno ini mengungkapkan hal mengejutkan di balik kematian Dante. Baru-baru ini Bunda Retno yang merupakan ahli spiritualis mengungkapkan bahwa, dirinya pernah melakukan dialog batin dengan anak Tamara Tiasmara dengan Angger Dimas ini. Adanya dorongan gaib dari almarhum Dante terkait kematiannya yang disampaikannya terhadap Bunda Retno. Dalam dialog batin dengan Bunda Retno, bocah berusia 6 tahun ini mendorong mamanya untuk mau berkata jujur. Tabir gaib yang disampaikan almarhum melalui komunikasi gaib bersama Bunda Retno ini memang menarik ditelisik, apalagi ada pesan agar Tamara berani untuk berkata jujur terkait apa yang terjadi selama ini. Barusan Bunda kan memanggil, sedih rasanya, dia minta ibunya jujur. Karena dia sayang sama ibunya, kata sang paranormal Bunda Retno mengutip unggahan kanal YouTube Ganjil Misteri pada Selasa 20 Februari 2024. Lebih lanjut, dalam video yang dibagikan kanal YouTube Ganjil Misteri ini pun menerangkan bahwa melalui tarot ini sang paranormal bernama Bunda Retno berhasil melacak tapak kenyataan bahwa Dante mendapatkan kekerasan itu terjadi jauh dari sebelum peristiwa maut di kolam renang yang merenggut nyawanya. Melalui kartu tarot miliknya, Bunda Retno juga melihat Dante bisa membahayakan jika pada akhirnya bisa memberikan informasi sebenarnya kepada ayahnya tentang apa yang terjadi. Anak 6 tahun kan bisa apa dua yang dia takutkan adalah bicara pada mantan ibunya alias ayahnya, dia tahu kalau calonnya ini pada ibunya ini sering minta uang, kata sang Bunda Ratu. Sontak saja unggahan video yang dibagikan akun TikTok Ginjal Misteri langsung menuai beragam warganet di media sosial. Jadi ingot ramalan Hart Gumai, tulis warganet. Saya Indigo, apa saya harus ungkap yang diucapkan Dante, tulis lainnya. Kak Sarah Wijayanto harus bantu ia kasihan Dante masih kecil, tulis lainnya. Coba Buningsing Tinampu Mungjin bisa bantu dengan memanggil Dante untuk dimasukkan ke mediatornya, tulis lainnya. Saya bukan Indigo TPI setiap ibunya Dante diwawancara agak gimana gitu, tandas lainnya.
Betul Ngaki feeling kalau Ibuni dan telah dalang kematian Dante dari air matani itu air mata buaya, semua akan terbongkar, walau disembunyikan akan terkuak, tulis lainnya. Tamara Tiasmara baru-baru ini menjawab pertanyaan soal kabar yang mengatakan bahwa dirinya telah diancam oleh keluarga sang kekasih setelah ia ditahan dan ditetapkan tersangka. Ia mengakui bahwa dirinya sudah menjalin hubungan selama kurang lebih 2 tahun. Udah 2 tahun, pokoknya aku pacaran selama 2 tahun seperti apa, semua sudah aku sampaikan ke penyidik, kata Tamara kepada awak media setelah menjalani pemeriksaan tes kejiwaan yang dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya. Ketika ditanya apakah dirinya pernah mendapat dugaan tindak kekerasan dari ia, Tamara malah tidak memberikan keterangan pasti. Ia menyebut sejauh ini tidak ada ancaman yang diterima dari keluarga ia karena sudah jarang membuka DM Instagram yang masuk. Nggak ada, ancaman, aku nggak buka dari DM yang request, aku nggak ada, tutur mantan istri Angger Dimas tersebut. Dugaan Tamara mendapat ancaman dari keluarga ia berhembus setelah kediaman sang artis dijaga ketat oleh sejumlah polisi. Kini terkuak bahwa penyebab rumah Tamara Tiasmara dijaga ketat polisi bukan ancaman dari keluarga ia. Kalau polisi itu sepertinya ada yang lapor karena di rumah ramai jadi polisi setempat ngecek rumah, terang Tamara. Selain itu, Tamara juga menanggapi pertanyaan awak media mengenai kabar saudara perempuannya yang meminta Tamara untuk menegaskan pada semua orang bahwa sang kakak tidak salah. Namun, ia tidak mau menanggapi pernyataan tersebut dan mengaku tidak melihat pesan dari saudaranya. Aku off, jadinya aku nggak ngecekin media sosial, nggak masuk di aku, ujar Tamara. Menurut ibu kandung almarhum Dante itu, ia sudah menjelaskan semua hal yang diketahui kepada pihak penyidik dan juga psikolog. Saat ini, ia hanya bisa menyerahkan kasus tersebut kepada pihak berwajib. Aku udah speak up semuanya ke penyidik dan psikolog, jadi apa yang aku tahu udah sejujur-jujurnya, tandas Tamara. Kasus kematian Dante yang hingga saat ini masih diusut, telah meninggalkan kesedihan mendalam. Tak hanya bagi keluarga, namun juga para guru dan teman-temannya di sekolah, tempat Dante belajar. Sehari sebelum peristiwa tragis itu terjadi, Dante disebut menunjukkan sikap yang tidak lazim di depan gurunya. Emma, guru TK yang mendampingi Dante, berbagi kenangan tentang pertemuan terakhir mereka. Pada hari Jumat sebelum Dante meninggal, Emma merasakan bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam sikap putra dari pasangan Tamara Tiasmara dan Angger Dimas tersebut. Pada sehari sebelum tenggelam, Dante disebutnya enggan pulang ke rumah setelah aktivitas membersihkan kelas selesai. Dia terlihat bahagia dan menolak untuk mengakhiri waktunya bermain. Dante tuh lagi happy banget. Di hari Jumat, sehari sebelum meninggal, udah waktunya clean up berarti waktu main udah selesai. Dia, Dante, tuh belum mau selesai. Dante udah dong Dante, ini kan udah clean up, kata gurunya. Katanya, Dante menjawab, ungkap Emma dilansir dari YouTube Cumi-Cumi Indigo pada Senin, 19 Februari 2024. Makanya aku syok waktu aku dengar Sabtunya Dante udah enggak ada, sambungnya tak menyangka. Pada saat itu, Emma juga mengingat momen ketika Dante pertama kali mencoba memainkan biola. Sang guru terkejut dengan keahlian Dante dalam memainkan alat musik tersebut. Namun, pada hari Jumat itu, Dante terlihat berbeda dari biasanya, meskipun sehat dan ceria.